Yusuf Hidayatullah, lagi-lagi kita berbicara dengan orang yang sama, Udah tapi bosan dengan saya. pembahasan yang berbeda ya Kang Ucup. Oke, untuk kali ini kita akan membahas persoalan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia gitu loh. Hmm, Karena sebelum berbicara lebih jauh, kita harus kenali terlebih dahulu bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang kaya akan konspirasi, sepakat enggak? lumayan. Apalagi banyak hoax. Hoax? Betul, karena setelah, apa ya, maksudnya sedari penjajahan kolonialisme Belanda, lalu kemudian eranya Soekarno, eranya Soeharto, dan sampai hari ini, Hmm, konspirasi di Indonesia ini lumayan cukup banyak kan gitu, hingga pada akhirnya kan banyak yang memang literatur sejarah itu tidak terkuak secara utuh dan banyak, apa, sejarah-sejarah yang hari ini kita kaji itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, kira-kira seperti itu. berbeda fakta. Nah, menyoal daripada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ini kan cukup banyak ya Kang Ucup. Hmm, hmm. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, Kang Ucup ini kan dulu suka pernah atau pernah mengkaji Mahatma Gandhi. Lumayan pernah baca bukunya juga mengenai Heeh. biografi beliau. Nah, jadi Mahatma Gandhi itu sosok yang seperti apa kira-kira? Sosok misterius? Bukan. Jadi pada statement kali ini kita mau membahas apa? Hak asasi manusia gitu. Heeh, jadi hak asasi manusia tapi kita sesuaikan dengan tokoh-tokoh yang memang Oke. selalu apa mengkaji perihal pluralitas kan gitu. Hmm, hmm. Manis ya kopinya. Iya dong, saya kita sambil ngopi. Jadi biar biar santuy, biar tenang gitu loh. Santuy aja, we, kalem. Oke. Pernah sih, ini sharing aja ya, Pak Den Oke. dan teman-teman semua. Mengenai hak asasi manusia sebelumnya itu kan negara kita itu kan emang negara hukum Iya. dan undang-undang tentang HAM juga ada, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu. Adapun pejuang-pejuang ataupun tokoh-tokoh HAM itu banyak sih sebenarnya banyak Hmm. banget. Salah satunya ada Mahatma Gandhi. Oke. Mahatma Gandhi, ada juga kan Nelson Mandela, Iya. seperti itu. Cuman yang pernah saya baca sih di bukunya itu yang berjudul Biografi Mahatma Gandhi Mhm. yang lumayan tebal sih, tapi agak kecil lah bukunya. Itu menceritakan tentang biografi singkat, sekaligus orang bijak dari timur. Iya Kan iya dari iya. India, Iya betul. dari India Mahatma Gandhi itu. Dan sebenarnya nama Mahatma Gandhi itu bukan nama asli sih. Yang kalau aslinya? Nama aslinya itu Mohandas Karamchand Gandhi, itu. Nah, kalau namanya itu ini sih Mohandas sih, cuman gara-gara nama bapaknya itu Karamchand Gandhi, jadi digabungin Jadi Mohandas Mahatma Gandhi. Karamchand Gandhi. Hmm. Nah, kalau dari bahasa India sendiri, Mahatma itu yang berarti mempunyai jiwa agung gitu Mhm. kan, agung. Kemudian apa Gandhi saya lupa, aduh. Nggak apa-apa Ya saya bilang manusiawi. kalau lupa ya lupa gitu kan, Iya. nggak so tahu. Jangan banyak ngeles. Saya tik Tapi sering kali dipanggil Bapu ya? Bapu, Bapu. Bapu yang berarti bapak. Mhm mhm mhm. Jadi apa ya? Itu nama nama ini nama sapaan akrab mungkin di Nah, India. nah gini, menurut Kang Ucup, yang unik dari Mahatma Gandhi itu apa sih? Karena yang saya ketahui dari Mahatma Gandhi itu kan dia itu sosok yang memang selalu apa ya? Intinya dia itu ingin selalu menjauhi hal-hal yang sifatnya itu konflik, perpecahan Iya, antar umat beragama, misalkan perpecahan perpecahan antara apa persaudaraan kan gitu. Dia selalu menghindari hal itu sekalipun misalkan di akhir hayatnya. hidupnya dia dibunuh. Mhm, Dibunuh kan betul? bener, tragis banget Lagi-lagi asli. itu eh, silakan diceritakan sama orang yang pernah baca bukunya gitu. Dibunuh kayak kasus yang sekarang-sekarang. Ya, siapa? Yang 6 orang itu bukan? 6 orang, Heeh, kita jangan sebutkan siapa ya. six Yang people. jelas publik udah tahu gitu. Oke, six people. Yes. Jadi gini, Dibunuh mengenai sama orang yang tidak dikenal. stranger. Iya. Gimana ya, kalau berbicara mengenai Mahatma Gandhi itu orangnya bagi saya sendiri sih emang orang keren gitu kan.
Beliau ini ada tokoh revolusioner Revolusioner. India Hmm. gitu. Cuman sepak terjangnya ataupun track record-nya itu lumayan banyak sih. Udah berkeliling dunia juga ke Iya. Inggris, ke Afrika Selatan. Indonesia udah belum? Udah. Era Soekarno berarti ya. Karena Soekarno juga pernah ini sih, Pernah melakukan lawatan mm, ke India. pernah. Malah menjadi ini sih, mempunyai julukan Mahatma Gandhi itu, kenapa yang mempunyai jiwa yang agung? Karena beliau ini mempunyai sifat ini apa? Tadi benar, menghindari konflik, menghindari kekerasan. Karena beliau ini kan dulunya itu nikah muda ya, Iya. nikah muda beliau itu. Nah, dan sama istrinya itu Kenapa yang nyinggung-nyinggung nikah muda? karena sekarang banyak yang nikah Oh muda. iya, ya udah fokus lagi aja. Nah, nama istrinya itu istri Mahatma Gandhi, namanya itu Kasturba, Hmm. orang India juga, India Tulen. Nah, beliau ini belajar dari istrinya sendiri sih mengenai sifat nirkekerasan. Itu. Ada kata lainnya juga itu ahimsa satyagraha. Itu dalam bahasa India ya. Hmm. Yang berarti itu tidak menyukai kekerasan, tidak menyukai konflik gitu. Yang intinya itu damai aja ketika orang lain jahat kepada kita, kita jangan dibalas dengan kejahatan seperti Oke, itu. oke. Kalau 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 di film-film mah sabar aja, terus-terusan sedih oke nya. Iya, betul-betul. Seperti itu. Dan kemudian mengenai sifat kekerasan ini, kalau teman-teman pengen tahu ya, dan pada juga nanti bisa baca, punya pandangan tersendiri Sambil lah. ngopi ya. Oke. Punya pandangan tersendiri apakah kekerasan ini relevan dan bagus untuk digunakan atau gimana. Soalnya gimana ya, ketika baca bukunya itu kesel ada, sedih ada, Hmm. haru ada, bangga ada. Karena ketika kita dijajah ataupun ditindas, kita diam-diam baik gitu. Hmm. Malah yang menjadi poin ininya itu, Mahatma Gandhi ini ketika melakukan suatu kesalahan ataupun tidak memenuhi janjinya sendiri, beliau itu menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa. Iya. Puasa terus, makanya kenapa di buku-buku tubuhnya itu kecil Kecil. gitu, Heeh. tubuhnya itu kecil. Dari lahir juga emang udah kecil sih, cuman gara-gara emang sering berpuasa, seperti itulah. Sampai-sampai ketika menjadi tahanan politik juga gitu kan, di penjara, tetap berpuasa gitu kan. Keren, salut. Padahal kalau berbicara agamanya itu wallahualam sih apakah Hindu atau Muslim ya. Hmm. Soalnya Tapi yang jelas dia itu Hindu. Hindu. Tapi andaikan dia itu sosok yang sangat andaikan dia itu menjadi seorang Muslim kan gitu. Tapi beliau juga hormat dan ini sih pro Muslim juga gitu kan, Ya. tidak tidak memusuhi seperti Hmm. itu. Jadi beragama Hindu tapi menghormati juga yang Muslim. Ya. Gitu. Jadi awalnya itu perpecahan antara, sekarang kan ada negara Pakistan gitu kan. Kan awalnya itu gak ada. Cuman gara-gara ada satu dua lain hal konflik jadi perpecahan. Ya memang kalau misalkan kita berbicara perihal konflik itu susah ataupun tidak bisa dihindari lah. Apalagi ini sangkut pautnya dengan satu kepentingan golongan. Iya. Di India dulu itu kan lumayan cukup riskan gitu ya posisinya karena perebutan kekuasaan memang banyak terjadi. Jangankan di India, di Indonesia sekalipun hari ini masih banyak wilayah-wilayah yang ingin memisahkan dari negara Indonesia kan gitu. Contohnya ada Papua, Sampai hari ini. ada dulu itu gerakan Aceh Merdeka kan gitu. Ya mungkin itu salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap suatu rejim gitu hingga pada akhirnya kan ingin berdikarilah negara ataupun daerah-daerah yang ingin memisahkan tersebut. Merasa mampu. Nah, kita kaitkan dengan kondisi yang ada di Indonesia kan gitu. Kalau saya pernah baca bukunya Sohgi itu kita dibesarkan dalam zaman Mass Murder kan gitu. Yang namanya Mass Murder ini adalah suatu zaman di mana selalu ketika ingin ada perubahan itu selalu adanya pertumpahan darah. Nah, pertumpahan darah di sini yaitu konflik kan katakanlah itu konflik, baik itu konflik dengan orang luar kan gitu ataupun konflik dengan warga negara sendiri kan gitu. Ya, di Indonesia hari ini jelas persoalannya nampak kan gitu. Ya, seperti kasus-kasus kemarin kan gitu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.
terjadinya pembantaian kan gitu. Itu jauh Miris. daripada kata kemanusiaan itu sendiri misalkan. Miris banget. Padahal kita ini semuanya saudara kan gitu. Nah inilah mungkin yang dimaksudkan dulu di era Bung Karno, menghindari perang persaudaraan. Di zaman Gus Dur sama ketika Gus Dur dulu dilengserkan Ya. secara politik. Perang Padri yang di Minangkabau kan itu persaudaraan sama yang Iya. Tuanku Imam Bonjol gitu. Tapi kan sejauh mana hari ini pemimpin itu mampu merelai semua itu kan supaya apa ya perpecahan-perpecahan yang terjadi di negara ini ya terhindar kan gitu. Menciptakan negara yang memang aman dan damai ini ternyata memang susah-susah gampang kan gitu. Tidak mudah serius. Makanya kenapa saya dulu senang mengkaji tokoh-tokoh perdamaian kan gitu. Seperti halnya Mahatma Gandhi tadi, sekalipun Perdamaian misalkan bukan judul lagu. Bukan. Ini perdamaian dunia dalam artikulasi tidak adanya apa ya? Maksudnya yang mengakibatkan pertumpahan darah kira-kira seperti itu. Karena asli berbicara tentang konflik itu di Indonesia sendiri kan banyak ya masalah, baik itu eksternal ataupun internal, tapi kebanyakannya itu internal. Kayak gini, mengenai konflik benar tadi, konflik itu akan selalu ada. Iya. Konflik akan selalu ada dan akan tetap ada, tetapi konflik ini suatu apa bisa dikatakan ketika kita bisa memaknai secara dewasa. Iya. Kemudian bisa merelai konflik ini dengan benar gitu kan, kekerasan pun tidak akan terjadi. Soalnya saya waktu ikutan ini ya Peacemaker gitu kan, teman-teman ada yang tahu mungkin Peace Generation gitu dah, yang YPC Jabar, generasi perdamaian. Iya gitu, agen perdamaian. Jadi beda antara kekerasan dan konflik gitu kan. Kalau kekerasan itu bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada. Kalau konflik pasti ada. Cuman konflik ini ada konflik positif, ada konflik negatif. Nah, maksudnya konflik positif itu dapat diajukan dengan kompromi, mediasi ataupun arbitrasi lah. Jadi intinya itu bisa berdamai gitu. Kalau konflik yang negatif itu hasilnya itu akan berujung kekerasan, violence gitu. Soalnya disikapinya dengan tidak dewasa ataupun dengan cara debat ataupun dengan cara tinju lah gitu kan, merasa dirinya lebih baik ataupun apa. Nah, itu konflik yang harus dihindari itu sebenarnya. Karena konflik ini adalah proses untuk mendewasakan sebenarnya. Makanya ada juga yang dinamakan manajemen konflik gitu. Tapi jangan salah kaprah juga ketika belum paham apa itu konflik, berani-beraninya bikin konflik. Kan riweuhnya. Serius. Ribet. Karena gini Kang Ucup, ada juga konflik yang dipelihara kan gitu. Nah, konflik yang dipelihara ini untuk terus menjaga suatu apa ya, maksudnya untuk membangun sebuah kekuatan atau membangun sebuah chemistry hingga pada akhirnya konflik itulah yang nantinya akan menimbulkan titik paripurna kedewasaan kan. Tapi nah itu tadi betul, ketika misalkan hari ini kita belum pernah baca misalkan manajemen konflik, belum pernah mengkaji apa itu manajemen konflik, udah berani-berani misalkan buat konflik kan gitu. Ambiar. Hingga pada akhirnya konflik itu tidak terselesaikan dan si aktor konfliknya itu kadang dia pada akhirnya jadi bingung kan, jadi kelabakan tersendiri kan gitu. Nah, makanya apabila kita tidak senang akan konflik, ya jangan berani-berani membuat sebuah konflik kan. Hingga pada akhirnya kan kalau misalkan kita tidak dewasa dalam menyikapi konflik, bukan lagi secara ruang diplomatis atau ruang mediasi, kan bisa saja itu berujung kepada tadi kekerasan. Kan perang gitu. malah. Perang bahkan kan gitu. War kan gitu. Jadi kalau kata kameramen mah dia lebih seneng mengkaji Hitler karena dia orangnya sosok yang sangat seneng akan perang gitu, haus perang gitu. Fasis. Fasis gitu. Nanti mah kapan-kapan berales. Enggak, nanti kapan-kapan harus diajak podcast Paden. Iya, nanti kita harus suruh duduk di kursi panas ini. Iya. Jangan di belakang layar mulu ya. Gitu kan, jangan mulu di belakang layar meskipun dia kameramen. Oke, kita fokus lagi tadi terhadap apa ya, maksudnya sampai kapan sih
kita itu hidup dalam bangsa kita itu hidup dalam ketersalingan, tidak adanya pergesekan misalkan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, suku satu dengan suku yang lainnya kan gitu. Jadi ini kira-kira apa yang mampu mempersatukan kita? Sekalipun misalkan kita udah disatukan dengan ideologi Pancasila yang memang itu sudah betul-betul paripurna kan gitu. Tapi masih saja bangsa Indonesia ini belum memahami seutuhnya apa yang termaktub terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu. Gitu. Kebanyakan ideologi negara kita itu apa sih? Pancasila. Ketika ditanya makna Pancasila sendiri pada pelongo-pelongo gitu kan, itu kan suatu hal yang miris banget tuh. Nah, berbicara mengenai pasti perbedaan itu kerap ada dan perbedaan itu kan selalu ada. Tapi saya pernah mendengar perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipersatukan gitu. Karena perbedaan itu adalah rahmat gitu kan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pertama mengenai ini ya, 4 pilar kebangsaan negara kita gitu kan. Pertama kan Pancasila, jelas. Yang kedua Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga NKRI. Yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa toh harus Pancasila? Kemudian ketika banyaknya ormas ataupun banyaknya kelompok-kelompok yang bermunculan, kemudian banyaknya itu pandangan-pandangan yang berbeda, yang sehingga menghasilkan konflik ataupun perselisihan. Nah, gimana sih caranya kita untuk merelai ataupun meminimalisir gitu kan hal-hal tersebut? Soalnya saya lihat di sosmed juga di internet gitu kan, miris banget gitu kan, sesama saudara, sesama setanah air sebangsa, tapi malah bermusuhan gitu kan, suatu hal yang sangat ironis sekali. Nah, pertama waktu saya belajar di Peacemaker, kemudian di jurusan saya sendiri, hal yang paling penting gitu kan yang harus ditanamkan ataupun menjadi mindset kita ketika menghadapi suatu perbedaan, harus meningkatkan sikap toleransi gitu kan. Toleransi dan fanatik ini harus bisa kita kikis sedikit demi sedikit gitu kan, mengikis sikap fanatik. Nah, apalagi sudah menjadi fanatisme itu sentimen banget gitu. Nah, toleransi di sini seperti apa sih gitu kan? Nah, toleransi di sini bukan semata-mata kita toleransi dia mau melakukan apapun itu bebas, hak dia. Itu kemauan dia ataupun udah dilindungi oleh undang-undang. Enggak gitu juga gitu kan toleransinya itu. Ketika toleransinya itu emang hal dalam koridor yang benar dan tidak melanggar hukum, itu boleh-boleh saja kan. Tetapi ketika sudah kelebihan batas kan, nanti dulu gitu kan, harus ada proses seperti itu. Karena perbedaan itu unik sih. Dari Al-Quran juga, kemudian hadis juga kan udah dijelaskan bahwasanya kita itu berbeda-beda kan diciptakannya itu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku 1, suku 2, ataupun yang mana gitu kan, negara 1 dengan negara 2. Tapi kenapa toh ketika mereka menghadapi suatu perbedaan malah dihadapinya itu dengan sentimen dan mengagungkan bahwasanya dirinya lebih baik loh gitu kan. Suatu hal yang sangat menjadikan sih, sedih gitu kan. Meskipun berbeda agama, berbeda pandangan, berbeda organisasi, berbeda kelompok, tapi gak gitu juga, gak harus seperti itu. Karena gini, dalam konflik ini yang menjadi pemicunya itu ya mohon maaf salah ya, supaya nggak diketahui. Ngopi dulu dong. Oke, ngopi dulu. Yang menjadi faktor penyebabnya itu tadi betul, yang pertama adalah fanatis kan gitu, yang kedua etnosentris, yang selanjutnya bisa saja egosentris kan gitu. Kalau udah fanatis ditambah isme, wah itu sangat bahaya sekali kan gitu. Kita menganggap bahwa sesuatu hal yang kita tahu itulah yang paling benar kan gitu. Melihat kelompok-kelompok yang lain ataupun hal yang memang itu berbeda dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita lakukan, dijustifikasi bahwa itu salah dan itu kita harus perangi misalkan. Lalu kemudian berbicara ruang-ruang etnosentris, bahwa satu anggapan bahwa kelompok kita itu lebih baik daripada kelompok-kelompok yang lain. Apabila kelompok yang lain tidak ada dalam suatu koridor yang kelompok kita lakukan,
itu udah kelompok yang salah kan gitu, mereka kelompok yang nantinya akan masuk neraka kan gitu. Ya Ngeri ngeri. luar biasa kan gitu, Heeh. seolah-olah kok kenapa surga dan neraka ini udah dipolitisasi oleh satu kelompok kan gitu. Mhm. Udah apa, dijustifikasi Heeh. langsung. Terus egosentris kan gitu, egosentris kan ini bisa saja individu, bisa saja kelompok kan, Iya. dan itulah yang memang bahaya sekali kalau misalkan generasi bangsa ini, masih saja diwarisi oleh hal-hal yang seperti itu. Mhm. Kita bersaing boleh, tetapi persaingan yang seperti apa kan gitu. Kadang orang bersaing tapi persaingannya itu tidaklah dewasa. Bahkan dalam persaingan tersebut apalagi udah dikacaui atau apalagi udah dikotori dengan nuansa-nuansa politik kan gitu. Iya. Ya itu kita akan susah kan gitu. Hingga pada akhirnya berbicara perihal kedewasaan jauh lah. Lagi-lagi ya tujuan akhirnya adalah kepentingan kan, Kepentingan. kepentingan dan kemenangan untuk satu kelompok tertentu. Maka dari itu kan banyaklah para founding father bangsa kita yang selalu mengajarkan bahwa kita ini harus toleransi kan, kita ini harus mampu menghargai satu sama lain, baik itu perbedaan agama, perbedaan budaya, suku, bangsa, bahasa dan seterusnya. Tidak perlu adanya proses marginalisasi misalkan di Ya. dalamnya. Supaya apa? Supaya bukan berarti kita mencari satu ketentraman kan gitu. Akan tetapi sejauh mana kita mampu menciptakan ketentraman tersebut kan gitu. Ketentraman yang seperti apa yang memang kita mampu hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda, kira-kira Hmm. seperti itulah. Maksudnya berbeda, berbeda dalam artikulasi agama, suku, budaya, bahasa dan seterusnya. Ngopi dulu lah. Siap. Seperti itu padahal benar gitu kan. Suka menemukan sih contoh kasus biar dapat dipahami ya. Hmm. Contoh kasusnya itu ketika presentasi di kelas ketika sebelum adanya wabah Covid menyerang ya, Hmm. sebelum negara api menyerang. Negara COVID. Siap. Jadi kebanyakan kan yang presentasi itu contohnya kelompok satu pas menerangkan merasa apa yang bertanyanya itu berbeda pendapat, berbeda Hmm. argumen. Nah, itu kan dugdeg gitu kan ataupun debat itu boleh-boleh saja gitu kan. Itu proses dialektis lah intinya gitu Hmm. kan. Adanya proses eh apa? Tesis, antitesis dan sintesis Sintesis. gitu kan. Nah, akan tetapi yang menjadi hal yang menjadi tidak dewasanya itu ketika membesar-besarkan suatu permasalahan yang sepele gitu. Hmm. Membesar-besarkan permasalahan yang sepele, kemudian tadi benar yang merasa bahwasanya diriku lebih baik, itu kan jelas itu sikap sombong lah, Ya. sikap sombong. Dan sikap sombong ujung-ujungnya pasti menyesal gitu kan, menyesal. Kata guru saya itu, menyesal. Oh, Tahu gak? Ingat kita diajar sama loh sama guru beliau tuh waktu lupa, MTS. Udah lupa, lupa nggak saya. apa-apa. Nanti di belakang layar. Karena giginya udah ada yang copot gitu kan. Itu Siap. menandakan bahwa kita ini sebenarnya udah tua kan gitu. Tua, udah tua. Cuman semangat muda ataupun semangat juangnya itu jangan tetap tua gitu. Oh, iya. Harus harus tetap muda. Harus tetap muda dan bertenaga kuda gitu. Bisa jadi Enggak, itu mah ruang dewasa sedikit. dewasa ke dewa sangu. Hmm. Lanjut. Jadi gini Pak Den, mengenai perbedaan, balik lagi ya ke negara kita sendiri. Jauh-jauh ke negara, di lingkungan kita sendiri, di lingkungan sekitar, apalagi yang di pedesaan. Itu kan masih kental tuh dengan adat istiadat Ya. gitu kan. Adat yang satu dengan adat yang lain. Seolah-olah tidak bisa disatukan gitu kan. Nah, yang menjadi problemnya itu apa ya? Bingung tuh gimana bicaranya ya. Apa ya? Lupa. Ngopi lagi. Intinya sih seperti Saya itulah. nervous udah lama gak bicara di depan publik ini. Jadi kadang gini, perbedaan-perbedaan itu memang banyak terjadi dari lingkungan sekitar. Salah satunya kan berbeda daripada ruang-ruang pendapat, berbeda dari ruang-ruang keyakinan Mm-mm. misalkan. Itu tentu banyak terjadi. Kalau misalkan kita gambarkan secara contoh tentu banyak kan gitu ya. Perbedaan dalam segi misalkan peribadatan, kan Ya, lagi-lagi itu jadi perdebatan kan gitu. Hingga pada akhirnya kita berdebat ngomongin persoalan itu, hingga pada akhirnya hal-hal lain yang memang itu membuat kita berkembang nggak kecapai kan ya. gitu Cuk. Ketika misalkan
kita berdebat persoalan kunut dan yang tidak kunut, ya orang lain udah menciptakan apa kan gitu. Kita masih berdebat saja ngomongin Ketinggalan daripada zaman, agama kan ketinggalan gitu. zaman. Ketinggalan zaman. Tapi bukan berarti kita tidak harus memikirkan hal itu kan gitu. Tapi kita harus memikirkan itu, tapi jangan sampai terlalu berlarut pada persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah kan gitu. Heeh. Karena berbicara kebenaran tentunya relatif kan gitu. Ya, Berbicara kebenaran dalam ilmu filsafat kan bermacam-macam. Relatif, perspektif gitu kan. objektif, subjektif, spekulatif, absolut dan seterusnya kan itu lumayan cukup banyak lah kira-kira seperti itu. Kang Ucup, closing statement terkait kenapa Pusing kita harus rasanya. selalu berdamai kan gitu. Selain kita berdamai dengan orang lain kan kita harus berdamai terlebih dahulu dengan diri sendiri. Iya, itu Ya, yang closing diajarkan statement di Kang Ucup. Peacemaker. Oke, jadi gini ya, itu benar yang diajarkan waktu Peacemaker itu, pertama ketika kita ingin berdamai dengan orang lain, jelas kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, rata-rata yang menjadi pemicu ataupun konflik dan pandangan yang kurang baik itu adalah asumsi yang pertama tuh. Memiliki berasumsi bahwasanya, oh dia pandangannya seperti ini, oh dia ini geraknya seperti ini. Jelas harus kita jauhi ataupun kita marginalkan, kan tidak seperti itu. Iya. Nah, pertama benar, yang harus kita lakukan itu adalah perbanyaklah introspeksi diri sih. Jangan suka mencari kesalahan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak terkoreksi gitu kan. Oke. Karena terlalu sibuk mencari kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, sehingga kekurangan dan kelemahan kita sendiri itu nggak tahu gitu kan. Nah, makanya perbanyaklah introspeksi diri. Nah, kemudian berdamai dengan diri sendiri. Contohnya seperti apa? Ya dengan catatan seperti inilah, kita memanage waktu dengan baik, melakukan hal-hal produktif gitu kan. Karena di dalam jiwa yang kuat, di dalam jiwa yang sehat terdapat dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Nah, kemudian tinggikan sikap toleransi gitu kan. Toleransi dalam hal-hal berpendapat ataupun suatu pemikiran yang berbeda. Nah, kemudian kikis juga sikap fanatisme. Hilangkanlah sikap-sikap sentimen gitu kan, karena kita semua ini adalah saudara gitu kan. Baik itu yang berbeda agama. Nah, dalam konteksnya itu saudara sosial gitu. Kalau yang agama kan itu nanti beda lagi kan urusannya. Karena kita hidup di dunia ini kan tidak sendirian gitu kan. Kenapa kita disebut makhluk sosial? Karena kita hidup bermasyarakat tentunya. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan satu sama lain. Apalagi Pak Den kan yang pakarnya jurusan sosiologi. Wah. Gitu. Tapi sebelumnya dilihat-lihat ini gaya rambut baru ya. Saya dengar tadi dipangkas dulu sebelum podcast. Iya kan sama ente. Oh iya. Biar apa? Biar good looking. Biar good looking. Nah, oke. Terima kasih Kang Ucup atas pembahasan hari ini berbicara persoalan perdamaian, sosok tokoh-tokoh yang membicarakan toleransi, yang selalu membicarakan persoalan perdamaian di dunia ini. Tadi salah satunya adalah Mahatma Gandhi, Abdurrahman Wahid, Nelson Mandela dan seterusnya. Mungkin hanya itu sajalah. Terima kasih Kang Ucup. Oke, siap, mantap. Bye-bye.